Warga mencoba menghalau petugas yang akan mengeksekusi rumah mereka di Jalan Satria 1, Komplek Rumah Sakit Soeharto Herjan, Cilambar, Grogol, Jakarta Barat. Namun polisi terus mendesak mundur warga yang mencoba menghalau petugas eksekusi. Dan warga pun terdesak mundur. Warga emosi karena tanah yang selama ini ditempati akan diambil alih secara sepihak. Warga mengaku tanah seluas 4 hektar masih dalam proses hukum di Polres Jakarta Barat. Eksekusi menjelang bulan Ramadan juga disayangkan warga yang sudah mendiami lahan tersebut selama puluhan tahun. Untuk mengeksekusi perkara tanah itu harus didasari oleh surat keputusan dari pengadilan, bukan main sepihak seperti ini. Lalu dihadiri oleh ada bapak polisi, bapak tentara. Kami dikeroyok, pihak rumah sakit menyewa preman. Meski mencoba melawan, namun warga pasrah dan mereka harus mengosongkan rumah mereka. 14 bangunan rumah harus dikosongkan dari lahan milik Kementerian Kesehatan. Warga juga belum mengetahui harus tinggal di mana karena belum memiliki tempat tinggal yang baru. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi Indonesia Gelap menggelar Long March digelar oleh ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Aksi menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat diwarnai dengan pembakaran kerucut lalu lintas. Ratusan mahasiswa Islam HMI Cabang Yogyakarta melakukan long march dari Jalan Malioboro menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi Indonesia Gelap ini juga diwarnai dengan pembakaran traffic cone atau kerucut lalu lintas. Dalam orasinya, para mahasiswa menilai kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Salah satunya efisiensi dengan pemangkasan anggaran untuk makan bergizi gratis yang berdampak di berbagai bidang termasuk pendidikan. Kita tidak butuh makan siang gratis, kita tidak butuh susu gratis, kita hanya butuh pendidikan yang murah. Kita hanya butuh bagaimana mahasiswa Ambon dapat mengakses pendidikan itu dengan baik. Kami hanya butuh bagaimana pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan. Sementara itu, menggemanya beberapa tagar seperti Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu di jagat media sosial disikapi melalui studi baru dalam suatu penelitian di Jakarta. Fenomena tersebut tanpa disadari merupakan bentuk kekhawatiran terhadap masa depan yang memiliki dampak psikologis signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ketika kita lihat ternyata ada banyak tagar seperti Kabur Aja Dulu, tagar-tagar untuk membuat menciptakan keadaan sosial yang tidak positif. Nah, ini adalah bentuk refleksi dari overthinking masyarakat. Karena penelitian kami membuktikan bahwa ketika 1 dari 2 orang dewasa orang muda di Indonesia sudah overthinking, mereka akan reflektif untuk mengajak orang lain juga memiliki pemikiran negatif yang sama. Sebagai langkah mitigasi, para peneliti merekomendasikan agar khawatir berlebihan dijadikan sebagai indikator sosial dan kesehatan dalam kebijakan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa KPK pasca penahanannya pada Kamis pekan lalu terkait dengan dugaan perintangan penyidikan kasus suap anggota KPU RI oleh buronan sekaligus kader PDIP Harun Masiku. Ya, pemirsa, pemeriksaan yang dijalani oleh Hasto kemarin ini diwarnai oleh demonstrasi yang menuntut agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo diadili. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Doni Istiqomah dalam kasus suap penggantian antar waktu anggota DPR oleh buronan Harun Masiku. Dalam pemeriksaannya yang berlangsung kurang lebih 90 menit, Hasto menjawab 52 pertanyaan terkait perkara yang menurutnya sudah pernah dijelaskan dan juga sudah ingkrah. Sebelum diperiksa, pemirsa, Hasto mengaku dirinya ditempatkan di ruang isolasi dan sempat bersosialisasi dengan tahanan korupsi lainnya. 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya.
sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali dengan sebenar-benarnya. Dan dari ini artinya bahwa seluruh proses terkait dengan perkara yang sudah inkrah. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Putri Sirti Cikita Sabunge di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Putri Cikita, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Baik, terima kasih rekan Nata dan juga rekan Yasmin di studio. Selamat pagi pemirsa, kembali NTMC Polri kembali hadir untuk memberikan informasi seputar kondisi arus lalu lintas terkini. Dan langsung saja kita akan melihat situasi kondisi arus lalu lintas di titik yang pertama, tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas pagi hari ini di jalur flyover dari arah Tendian menuju ke arah Pancoran terpantau cukup ramai tersendat. Imbas dari terus meningkatnya jumlah volume kendaraan di jam berangkat perkantoran pagi hari ini. Begitupun untuk di jalur arteri lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan juga terpantau ramai, didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk di jalur tol, lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan masih terpantau mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke CCTV di kawasan Simpang Gereja Santo Petrus, Solo. Lalu lintas pagi hari ini dari Jalan Dr. Mawardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi dan arah sebaliknya masih terpantau normal lancar. Begitupun untuk lalu lintas dari Jalan Dr. Mawardi yang akan menuju ke Jalan Slamet Riyadi. Kemudian untuk lalu lintas dari Jalan Slamet Riyadi akan menuju ke Jalan Dr. Wahidin dan arah sebaliknya terpantau juga masih mengalir lancar. Mengalami sedikit antrian kendaraan hanya menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat normal lancar kembali. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Selanjutnya kita akan melihat CCTV di kawasan Simpang Jomin, Cikampek. Untuk arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta ataupun ke arah Cikampek dan arah sebaliknya terlihat juga masih normal lancar. Kecepatan kendaraan juga masih ditempuh dalam batas normal. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Karawang atau Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon juga mengalami hal yang sama. Diharapkan para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Dan terakhir kita akan melihat CCTV di kawasan Mall Cituwaru, Surabaya, Jawa Timur. Lalu lintas pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau masih normal lancar. Kecepatan kendaraan ditempuh berkisar kurang lebih 30 sampai 40 km per jamnya. Dan ramainya kendaraan di kawasan ini didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Bagi para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 231 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 16 luka berat dan 306 luka ringan. Dari 231 kasus laka lantas tersebut, 77,7% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu, kepada seluruh pengendara diharapkan tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan untuk mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan-rekan di studio. Ya baik, terima kasih Brigadir Putri atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Yasmin, ada informasi terbaru nih bahwa 2 petinggi Pertamina kena tangkap lagi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus mega korupsi BBM. Ya betul sekali, dan tadi juga pemirsa, kedua tersangka tersebut yakni Direktur Pemasaran PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Vice President Trading Operation Edward Kohn. Hingga kini sudah 9 tersangka yang ditahan dalam kasus ini. 2 tersangka tersebut
Setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi mulai jam 3 sampai dengan saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan. Malam hari ini penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mayoritas yang melakukan itu adalah memiliki jabatan sebagai direktur, pemirsa. Tujuh tersangka tersebut adalah Gading Ramadan Judo, GRJ, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Kemudian ada Dimas Merhaspati Dewe, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Selanjutnya, ini ya pemirsa, salah satu tokoh utama Rifa Sihaan RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian selanjutnya pemirsa, Yoki Firnandi YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Berikutnya, Sani Dinar Saifuddin SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Berikutnya pemirsa, Agus Purwono atau AP selaku Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza MKAR Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Presiden Prabowo Subianto ikut menanggapi kisruh mega skandal korupsi BBM Pertamina. Ya, menurut Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menuntaskan permasalahan korupsi yang merugikan keuangan negara demi kepentingan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan dan pokoknya membela kita. Hari ini kita lihat ya diluncurkan baru pertama. Oke, terima kasih. Pemirsa, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir merespon kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan sejumlah pimpinan PT Pertamina Patraniaga. Sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar yang ditetapkan. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama. Pemberantas korupsi asap di Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara transparan. Kami dari Kementerian SDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya, kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu, kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya kualitas kita kan sudah sesuai standar. Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Pemirsa, industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar-besaran yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Salah satu tokoh utama dalam kasus itu adalah Rifa Sihaan yang menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut. Lantas berapa gaji Direktur Utama Patraniaga? Kita simak informasi berikut ini. Pak,
Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siahaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran Direksi Pertamina sebesar Rp49,539,750. Dengan begitu, jajaran Direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.569.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siahaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sejumlah warga menyayangkan adanya isu Pertamax yang dioplos dengan Pertalite. Ya, dalam hal ini pemirsa, masyarakatlah yang dirugikan. Pakai Pertamax terus. Oke, udah tahu belum Mas bahwa ternyata Pertamax itu dioplos sama Iya, saya sudah tahu. Oke, kesel nggak? Perasaannya gimana? Kesel banget sih, Mas. Oke. Itu udah pasti. Karena pasti banyak yang dirugiin, Mas. Ya sebenarnya kalau jadi masyarakat sih ngerasa dibohongin aja sih ya. Jadinya kayak ya kita kan nyarinya yang oktannya lebih baik, tapi ternyata cuma oktan yang lebih rendah tapi dioplos gitu sih. Itu juga bisa kena kerusakan mesin. Iya, waktu itu juga beberapa temen tuh sempat itu juga sih ngeluh kenapa pakai Pertamax malah rasanya lebih aneh aja gitu sih akhir-akhir ini. Oke, jadi nggak. Pemirsa, krisis kepercayaan muncul pasca penetapan tersangka pejabat Pertamina Patraniaga yang diduga mengoplos bahan bakar Pertamax dengan Pertalite. Masyarakat mulai beralih membeli Pertalite untuk bahan bakar kendaraannya. Nyoman Ariwibowo, warga perumahan Bumi Mangli Jember ini awalnya pengguna bahan bakar jenis Pertamax untuk kendaraannya, namun kini justru beralih ke Pertalite. Bukan tanpa alasan, Nyoman beralih ke Pertalite lantaran kecewa dengan tindakan para petinggi Pertamina Patraniaga yang diduga korupsi dengan mengoplos RON 90 dengan RON 92 bahan bakar. Nyoman mengaku khawatir mendapat kualitas rendah jika membeli BBM jenis Pertamax. Ini memang masyarakat sudah muncul kekhawatiran dan ketidakyakinan terhadap produk Pertamina yang Pertamax. Dan ini indikasinya ya banyak yang pasti beralih ke Pertalite karena ternyata Pertamax diindikasikan ya, RON-nya ini ternyata dioplos ya tidak 92 tapi sama dengan Pertalite. Dan termasuk saya pribadi juga ya akhirnya nggak percaya lagi dengan Pertamax, ya kita mending yang aman saja karena sesuai dengan harga. Masyarakat berharap pemerintah bisa menjamin bahwa bahan bakar yang saat ini beredar di SPBU kualitasnya sebanding dengan jenis yang dibeli masyarakat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menampak isu BBM Pertamax yang dioplos Pertalite. Bahlil memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar saat ini telah memenuhi standar. Sementara pihak Kejaksaan Agung pemirsa mengungkap kasus hukum oplosan Pertamax telah selesai pada 2023 lalu. Kejagung juga berjanji akan membongkar peran ketujuh tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat mega korupsi BBM Pertamina. Kasus mega korupsi BBM Pertamina terus diselidiki. Tim penyidik Jampitsus Kejagung pun juga terus melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi dari 7 tersangka guna menemukan fakta-fakta baru termasuk tersangka baru. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Harli Siregar pun menuturkan pihaknya akan membongkar peran masing-masing ke-7 tersangka dalam menjalankan pemufakatan jahat. Keterangan-keterangan yang
diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji, ternyata ada peran pihak lain di sana yang berbeda. Jadi karena sudah ditetapkan tersangkanya, maka terhadap setiap tersangka akan diperiksa lagi saksi-saksi. Nah, akan diperiksa lagi untuk tersangka A sampai tersangka 1 sampai 7. Nah, jadi akan dipanggil lagi karena akan difokuskan lagi kepada perbuatan peran dari setiap masing-masing tersangka. Sementara terkait adanya isu oplosan BBM jenis Pertamax, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan kualitas BBM Pertamax yang beredar di masyarakat saat ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di blending agar spek di refinery kita itu masuk. Sementara hingga Rabu malam Kejagung kembali menjemput paksa tersangka baru kasus mega korupsi BBM Pertamina yang diketahui berjumlah 2 orang dari internal subholding Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat, DPR mempertanyakan kualitas Pertamax yang dijual kepada konsumen pasca adanya dugaan pengoplosan Pertalite dengan Pertamax. Pertamina Patraniaga memastikan tidak terjadi pengoplosan BBM seperti yang ramai diberitakan. Kisru BBM oplosan diduga hasil pencampuran RON 90 dan RON 92 akhirnya diklarifikasi langsung oleh DPR kepada PT Pertamina Patraniaga dalam rapat dengar pendapat Rabu 26 Februari 2022. Komisi 12 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga untuk meluruskan informasi kepada masyarakat soal dugaan pengoplosan agar wacana ini tidak menjadi bola liar di masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat Komisi 12 DPR RI disebutkan bahwa pencampuran tidak bisa dilakukan sebab mekanisme penambahan zat adiktif sifatnya hanya menambah keunggulan terhadap jenis produk masing-masing bahan bakar dan bukan mengubah kandungan. Kita minta kepada masyarakat agar tenang bahwa tidak ada itu perubahan penambahan zat adiktif itu merubah RON. Yang tadi sempat rame bahwa ada RON 90 ditambah zat adiktif menjadi RON 92. Bahwa RON itu tidak bisa dirubah, tapi ditambah value, ditambah keunggulan-keunggulan melalui zat adiktif misalnya pewarnaan atau sejenisnya gitu. Sementara Dirut Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo memastikan tidak ada perubahan level BBM ataupun perubahan RON saat Pertamina Patraniaga menyalurkan minyak dari terminal ke SPBU. Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali di depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Kasus korupsi yang menyeret keterlibatan 7 petinggi anak usaha Pertamina ini seolah membuka bobroknya tata kelola dan juga moral para pelaksana kebijakan migas di Indonesia. Diketahui kerugian negara dari kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah per tahun, di mana kasus ini terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Sementara masing-masing tersangka sudah memperoleh gaji yang fantastis. Sebagai dirut gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, tersangka Rifa Siahaan memperoleh kompensasi 22 miliar per tahun atau sekitar 1,8 miliar rupiah per bulan. Sebagai Dirut Pertamina International Shipping, tersangka Yoki Firnandi menerima gaji sekitar 216 juta per bulan. Setelah kasus PT Timah, mega skandal Pertamina menjadi kasus korupsi paling menuai sorotan, bukan hanya jumlah kerugian negara yang fantastis, tapi juga hasrat memperkaya diri sendiri yang tidak pernah habis. Dengan gaji yang melimpah, rupanya tetap membuat para tersangka tetap tergiur melakukan korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Mirsa, kisru dugaan Pertamax oplosan terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Meskipun Pertamina Patraniaga sudah memberikan klarifikasinya. Menanggapi keresahan masyarakat selaku konsumen, YLKI meminta dilakukan uji petik oleh beberapa pihak terkait guna memastikan kualitas BBM. Pasca Kejaksaan Agung membongkar adanya dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax sebagai salah satu modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam dugaan mega skandal korupsi BBM Pertamina, YLKI pun angkat bicara. Pihaknya mendesak Dirjen Migas segera melakukan pengecekan dan inspeksi terhadap seluruh kualitas BBM Pertamax yang terdapat di penampungan ataupun kilang-kilang Pertamina. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat yang merasa dirugikan berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina. Kemudian Dirjen Migas harus mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. Masyarakat bisa meminta melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu, artinya benar nggak kualitas itu? Tentu saja misalkan contohnya organisasi konsumen melibatkan institusi terkait yang berwenang untuk melakukan itu gitu. Nanti juga kami meminta Pertamina juga memberi sanksi bagi rekanan yang memang melakukan penyimpangan. Dugaan pengoplosan mencuat dalam keterangan Kejaksaan Agung terkait modus salah satu tersangka yakni RS yang melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 atau setara Pertalite yang kemudian diolah kembali ke depo dan dijual kembali dengan tipe RON 92 atau sebagai Pertamax. Dari Jakarta, Den Helmi melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sengketa Pilkada Papua. MK memerintahkan pungutan suara ulang. Dalam sidang putusan sengketa hasil Pilkada Papua memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU. Keputusan ini diambil setelah MK menemukan adanya pelanggaran yang berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Selain itu, MK juga membatalkan beberapa keputusan KPU Papua terkait dengan penetapan hasil dan pasangan calon Pilkada Papua 2024. KPU Papua diwajibkan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan tetap menggunakan daftar pemilih yang telah ada sebelumnya. Dengan putusan ini, Pilkada Papua akan kembali berlangsung dalam waktu 180 hari ke depan. 2024. Apalagi termohon memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 dengan tetap menggunakan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh pasangan calon Matius Pakiri dan Ayoko Alberto Ferdinand Rumaropen serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang kita terima untuk mari kita mempersiapkan diri melanjutkan perjuangan kita di 180 hari ke depan. Tentunya saya juga berharap kepada semua sanak saudara, keluarga besar yang ada di Provinsi Papua dan Tanah Papua, mari tetap kita menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, menjaga kedamaian Tanah Papua. Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto membantah dalil MK yang menyebut keterlibatan dirinya dalam kemenangan sang istri Ratu Rahmatu Zakia dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang, Banten. Namun Ketua Tim Pilkada DPP PAN ini menegaskan partainya menghormati putusan MK untuk menggelar pemilihan suara ulang. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Yandri Susanto akhirnya buka suara terkait pembatalan kemenangan sang istri Ratu Rahmatu Zakia dalam pemilihan Bupati Serang. Politikus PAN ini menilai ada yang keliru dalam poin-poin yang disampaikan Mahkamah Konstitusi MK, di mana dirinya disebut menggunakan pengaruhnya sebagai Menteri Desa PDT untuk memenangkan sang istri. Salah satunya saat dirinya melakukan kunjungan ke Kabupaten Serang sebagai Menteri Desa PDT. Namun menurutnya saat itu dirinya tidak melakukan kampanye apapun sesuai yang disampaikan saksi fakta dalam persidangan. Yandri menegaskan bahwa kemenangan sang istri adalah murni pilihan rakyat Serang. Tanggal 3 Oktober 2024 saya belum Menteri Desa dan tidak lagi menjadi Wakil Ketua MPR.
karena saya berhenti menjadi Wakil Ketua MPR tanggal 30 September 2024. Jadi clear itu saya bukan sebagai Menteri Desa. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi resmi mengabulkan gugatan sengketa Pilkada Kabupaten Serang yang membatalkan kemenangan istri Menteri Desa Yandri di pemilihan Bupati Serang. MK juga instruksikan KPU Kabupaten Serang untuk menyiapkan pemungutan suara ulang. Hakim juga menyebut ada keterlibatan suami Ratu Zakiah, yakni Menteri Desa Yandri Susanto dalam memenangkan Paslon 2 Ratu Zakiah Najib Hamas. Dari Jakarta, Camar Hainda, Raga Firdaus melaporkan. Pemirsa, Indonesia akhirnya memiliki bank emas atau bullion bank untuk pertama kalinya. Targetnya pun cukup tinggi, meningkatkan produk domestik bruto PDB hingga 245 triliun serta menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Ditandai dengan memasukkan batangan emas ke dalam treasure box, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas atau Bullion Bank di Gade Tower, Jakarta Pusat. Bank Emas atau Bullion Bank ini merupakan yang pertama dibentuk di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah menahan arus keluar atau menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam, dalam hal ini emas. Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, lebih dari 4 tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi, saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Presiden Prabowo menambahkan, dari hulu hingga hilir, emas akan diolah dan disimpan di dalam negeri, tidak mengalir ke luar negeri. Bank Emas diharapkan dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah dan membuka 1,8 juta lapangan kerja. Sesuai aturan OJK, Bank Emas atau Bullion Bank memiliki beberapa fungsi, di antaranya layanan penyimpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan, dan penitipan emas. Bank Emas akan dikelola 2 BUMN, PT Pegadaian, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, saat ini terdapat sekitar 1.800 ton emas yang disimpan masyarakat di luar sistem perbankan. Pembentukan Bank Emas diharapkan dapat menarik simpanan emas ke dalam sistem keuangan formal untuk dimanfaatkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendapat tamu kehormatan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Mahathir berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, bahkan menyempatkan diri untuk makan siang bersama. Jokowi menjemput langsung di Bandara Adi Sumarno Solo dan berkendara satu mobil bersama dengan Mahathir Muhammad menuju kediamannya di Kelurahan Sumber, Solo. Setelah sempat berbincang sejenak, Jokowi didampingi Iriannya Jokowi dan Mahathir yang didampingi putrinya makan siang bersama diiringi musik roncong khas Indonesia. Menurut kedua tokoh nasional, banyak hal yang diperbincangkan, diantaranya pembangunan di kedua negara, Malaysia dan Indonesia. Mengakhiri kunjungan, Presiden Jokowi dan Mahathir menempatkan diri melaksanakan sholat di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo sebelum pergi ke bandara. Iya, 5 jam, 5,5 jam. Iya. Saya kagum karena walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, ya, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Nah, ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Ya, saya dengan Tun Mahathir sangat dekat, baik saat Gubernur Jakarta, saat menjabat sebagai presiden, waktu ke Kuala Lumpur juga diterima oleh beliau. Saya kira hubungan seperti itu, yang hubungan pribadi seperti itu yang terus ingin kita bangun untuk kepentingan yang lebih baik. Hari ini para wakil kepala daerah tiba di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret kepala daerah.
Pemirsa, pagi tadi para wakil kepala daerah berkumpul di Rinda 4 di Penegoro sebelum berangkat ke Akademi Militer Magelang. Selanjutnya para wakil kepala daerah bergabung dengan kepala daerah lainnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan retret. Dijadwalkan hari ini para kepala daerah akan diberikan pembekalan oleh sejumlah menteri hingga mantan Presiden Republik Indonesia serta pejabat tinggi negara lainnya. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir saat parade senja serta makan malam perpisahan sekaligus akan menutup kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia. Semangat Bang Dul. Semangat. Saya ulangi lagi Pak. Tidak siapa kita, teriak petarung yang keras. Pemirsa, sebelumnya 2 hari menjelang penutupan, Wapres Gibran Raka Buming Raka memberikan materi untuk kepala daerah yang mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gibran pun memberikan materi soal konsolidasi, sinkronisasi, dan akselerasi antar pemerintah daerah dan juga pusat. Dalam presentasinya, Gibran menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan program Asta Cita yang merupakan 8 misi dalam pemerintahannya. Misi tersebut berfokus kepada percepatan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Gibran juga memaparkan terkait dengan makan bergizi gratis dan meningkatkan target swasembada pangan serta mencegah stunting. Menurut Wamendagri Bima Arya, Gibran juga mendorong sertifikasi produk halal tanah air, menekankan pentingnya penguatan digitalisasi layanan pemerintahan. Dari Akmil, Gibran kemudian meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Puskesmas Magelang Selatan. Lalu ke SMK Ma'arif untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemirsa, pemain legenda Persebaya Surabaya, Bejo Sugiantoro, diantar ratusan pelayat ke pemakaman umum Desa Geluran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kematian Bejo mengejutkan semua pihak setelah pingsan saat bermain bola di Surabaya. Jenazah legenda Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia, Bejo Sugiantoro, diantar para supporter dan pemain Persebaya serta keluarga ke pemakaman umum Desa Geluran, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Bejo dimakamkan di samping makam ayahnya. Menurut kerabat, sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung, Bejo dijadwalkan akan bertanding sepak bola persahabatan di lapangan Unesa Surabaya pada Rabu sore. Namun takdir berkata lain. Bejo Sugiantoro pingsan saat bermain bola di lapangan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut. Cukup mengenal juga sama Bejo, kita sering berbincang. Ya cukup baik, ramah juga, dalam olahraga juga berdisiplin, dan sebenarnya ada rencana main bola bareng, tapi ya, ternyata takdir. Sebagai bek tangguh yang pernah dimiliki Timnas Indonesia, darah sepak bola Bejo turun ke anaknya Rahmat Irianto yang saat ini bermain untuk Persib Bandung. Nama Irianto disematkan Bejo sebagai penghormatan kepada sahabatnya R. Irianto yang meninggal saat membela Persebaya melawan PSIM Yogyakarta tahun 2000 silam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa, dalam menyambut Ramadan, tidak lengkap rasanya kalau belum mengintip apa saja yang akan menjadi tren, termasuk di fashion busana. Iya, berikut yang bisa menjadi inspirasi Anda pemirsa untuk dikenakan di bulan suci dan juga di hari raya tahun ini. Inilah deretan mewahnya ragam desain busana pada perayaan Fashion Nusantara dalam gelaran Fashion Show di Jakarta. Warna-warna berani mendominasi fashion show dalam menyambut bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Ya, Zaloraya 2025 hadir untuk merayakan Ramadan bersama sederet desainer ternama Nusantara. Mengusung model yang long lasting atau tak lekang oleh zaman, Itang Yunas, salah satu desainer yang berpartisipasi terus berinovasi. Jika tahun sebelumnya warna pastel mendominasi tren, kali ini warna hitam
dipadu-padankan dengan warna-warna nan elegan. Tak hanya untuk Ramadan, model yang ditampilkan juga bisa dipakai timeless atau di segala suasana untuk menjangkau dan menarik perhatian kalangan muda. Begitu banyak anak muda yang sekarang conscious terhadap agamanya ya, misalnya mereka udah mulai berhijab, mereka udah mulai merasakan sesuatu yang harus bertutup. Nah, kita harus ngambil sesuatu tema itu. Fashion show ini digelar sebagai bentuk kontribusi dan apresiasi terhadap industri fashion lokal serta wadah ekspresi bagi para desainer tanah air. Kita mau mengembangkan terus produk-produk fashion yang ada di Indonesia, dan inilah salah satu bentuk komitmen atau support kita untuk produk-produk fashion atau desainer-desainer yang ada di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Semoga ini bisa menjadi inspirasi Anda untuk tampil stylish di hari spesial nanti ya. Dari Jakarta, Stefan Patinama melaporkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan tinggal menghitung hari. Persiapan amalan tentunya telah dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ya, lalu amalan apa yang dianjurkan di bulan yang penuh dengan ampunan ini? Berikut kita simak liputannya. Menimba ilmu agama pusatnya di Kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Di bulan penuh berkah menjadi waktu yang istimewa bagi umat Islam untuk membekali diri ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Di Madrasah Ummul Quran ini lahir para tahfiz atau penghafal Al-Quran. Di pondok pesantren ini, kegiatan sekolah formal selaras dengan ilmu agama. Ratusan santri berlomba menghafal kalam ilahi. Banyak membaca Al-Quran, murojaah, dan mengkhatamkan Al-Quran. Apalagi saat bulan Ramadan, para santri akan menikmati waktu saat diturunkannya Al-Quran. Bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah SWT, pahalanya 2 kali lipat. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW. Siapkan diri, bekali dengan ilmu yang bermanfaat menyambut datangnya bulan berlimpah berkah. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan melaporkan.